Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saat ini saya berada di Gua Sodong, Banyuwangi. Ini berada di Kecamatan Giri, tepatnya di Desa Grogol ya. Dusunnya kalau nggak salah itu Dusun Pelinggihan. Nah, ini kemarin sempat kita upload share di Instagram kami Semangat Banyuwangi, dan saat ini kami sedang berada di sini untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait dengan di mana sih Gua Sodong gitu ya, dan apa yang ada di dalamnya. Nah, ini akan kita ajak kalian semua untuk melihat langsung bagaimana penampakannya. Nah, ini Gua Sodong buka setiap hari Selasa hingga Minggu ya, dan libur hanya pada hari Senin saja, buka sekitar jam 7 hingga jam 16.30 atau jam 4 sore. Nah, ini sudah ada sesuai dengan protokol kesehatan, yakni mencuci tangan, kemudian juga mengukur suhu tubuh gitu ya. Dan tiket masuk cukup murah, yakni Rp5.000 saja untuk satu orang. Jadi kalau seandainya mungkin sama pacarnya, sama mantannya atau juga sama keluarga, nah itu tinggal dikalikan saja. Cukup murah ya, dan insya Allah di Banyuwangi semuanya hampir sama kok, sekitar Rp5.000, dan tutup untuk seluruh wisata di Banyuwangi itu hari Senin. Baik, dan ini adalah pintu masuk untuk ke Gua Sodong. Kita melewati sebuah jembatan bambu ya, dan teman-teman bisa langsung ke bawah nantinya setelah melewati jembatan ini untuk melihat langsung seperti apa sih Gua Sodong itu sendiri. Nah, inilah penampakan dari Gua Sodong ya teman-teman. Di bawahnya itu ada aliran sungai yang ya bisa dikatakan air terjun gitu ya, walaupun cuma sekitar mungkin 3 meteran gitu ya dari atas hingga ke bawah, tapi sangat menarik dan juga terlihat seger sekali gitu ya apabila kita bermandi di bawahnya. Nah, bagaimana Gua Sodong itu sendiri itu ada di sini. Jadi Gua Sodong itu adalah gua gitu, gua yang konon katanya, nah ini saya terangin dulu ya. Ya, bisa dilihat Gua Sodong ini sejarahnya teman-teman ada 2 versi, yakni yang pertama adalah terkait dengan sebuah makam yang ada di sisi sisi timur dari Gua Sodong itu sendiri. Ada makam namanya Syekh Ali. Nah, kalau merujuk pada makam itu, maka sejarah dari Gua Sodong itu sendiri pernah dijadikan sebuah tempat untuk bermusyawarah para wali di beberapa tahun lalu gitu ya, ketika masa perwalian atau masa Islam masuk pertama kali di Pulau Jawa. Nah, seperti Wali Songo dan lain sebagainya, itu bahkan generasi sebelumnya teman-teman. Jadi tempat ini pernah dijadikan sebuah tempat untuk bermusyawarah, hampir sama dengan Pamijahan ya. Apabila kita ke barat ke sekitar baratnya Pulau Jawa itu kan ada Gua Pamijahan yang juga dijadikan sebagai tempat bermusyawarahnya para wali, kalau saya tidak salah gitu ya. Nah, untuk versi kedua dari Gua Sodong itu adalah tempat di mana kalau nggak salah dari keturunan Wong Agung Wilis kalau tidak salah gitu ya. Saya agak lupa ini. Iya, kalau tidak salah itu pada saat masa penjajahan, jadi ke gua ini untuk berlindung, sekaligus gua ini juga cocok sekali katanya sih. Ada beberapa keturunan raja, putri-putri raja yang dulunya itu mandi di sini. Bagaimana penampakan atau view di sekitar Gua Sodong ini nanti akan kita ajak semuanya untuk berkeliling ya. Baik, kita move dari Gua Sodong. Ini Gua Sodongnya yang juga dinamai sebagai Gua Sodong Soekarno. Nah, mengapa demikian? Kembali lagi, ini sebagai tempat untuk bermusyawarah gitu ya. Dan katanya sih masih ada kaitannya dengan sebuah perjuangan Indonesia, perjuangan Banyuwangi dan lain sebagainya. Ayo kita lanjut ke sebuah tempat yang kemarin itu sempat ditanyakan sama netizen sama teman-teman di Instagram. Wah,
keren nih gitu. Di mana tempatnya? Nah, akan kita berikan ulasannya gitu ya. Nah, di sini ada tempat untuk sholat. Jadi jangan khawatir apabila ke sini dengan keluarga. Insya Allah sudah ada tempat sholatnya. Kalau wudhunya kan langsung ya, langsung di mata air. Mata airnya juga bisa diminum langsung. Nah, ini ada beberapa juga taman, kemudian juga gazebo ya, yang bisa digunakan untuk berkumpul. Dan tentunya ini tidak ada, untuk gazebonya tidak ada ini, tidak ada biaya sewa. Jadi semuanya bisa langsung memilih gazebo mana yang ingin dipakai gitu ya. Tentunya yang dipakai yang belum ada pengunjungnya. Iya, di Gua Sodong ini banyak sekali destinasi yang bisa kita jelajahi. Ada tempat kolam renang anak, kemudian juga dewasa. Kemudian di sini juga sudah disediakan musola dan juga toilet ya. Dan tentunya ada bunga-bunga yang cukup cantik untuk menyegarkan mata kita. Dan tetap ya, buanglah sampah pada tempatnya. Ada beberapa hal di sini yang juga tidak kalah menarik, yakni warung-warung yang sudah disediakan oleh warga untuk kita istilahnya menolong ya di saat kelaparan. Jadi sambil berenang, sambil kita makan makanan dari sini, lokal semuanya ya. Biasanya yang paling disuka adalah pisang goreng sih. Ya, untuk toiletnya dan juga musola tidak hanya satu teman-teman, jadi ada banyak, ada sekitar 2 ya. Dan tadi di depan sudah ada musola juga. Dan ini ada toilet itu sebelah sana, kemudian juga ada musola sebelah sana, dikelilingi oleh sebuah taman. Gak apa-apa. Jadi ini adalah penampakan dari kolam besar di Gua Sodong teman-teman. Dan ini untuk kolam dewasa. Cukup dalam ya. Cukuplah untuk anak-anak dewasa, untuk orang-orang dewasa untuk bermain di sini. Dan ada beberapa bebatuan tetap yang mengelilinginya, sehingga alaminya itu dapat sekali teman-teman. Dan pembuangannya langsung. Jadi ini karena mengalir sepanjang zaman gitu ya, semua airnya ini bisa dipastikan sangat jernih, sangat bersih, dan bebas yang namanya kaporit. Nggak ada kaporit-kaporitan karena semuanya dari alam. Dan wah, seger sekali ya. Saya juga dipingin mandi nih, tapi nggak bawa baju ganti ya. Nah, ini airnya juga luar biasa segar. Ya, pantas sekali ya sih kalau seandainya dulu para putri raja itu konon katanya bermandi di sini, karena memang airnya. Jadi ini adalah penampakan dari kolam besar di Gua Sodong teman-teman. Dan ini untuk kolam dewasa. Cukup dalam ya. Cukuplah untuk anak-anak dewasa, untuk orang-orang dewasa untuk bermain di sini. Dan ada beberapa bebatuan tetap yang mengelilinginya, sehingga alaminya itu dapat sekali teman-teman. Dan pembuangannya langsung. Jadi ini karena mengalir sepanjang zaman gitu ya, semua airnya ini bisa dipastikan sangat jernih, sangat bersih, dan bebas yang namanya kaporit. Nggak ada kaporit-kaporitan karena semuanya dari alam. Dan wah, seger sekali ya. Saya juga dipingin mandi nih, tapi nggak bawa baju ganti ya. Nah, ini airnya juga luar biasa segar. Ya, pantas sekali ya sih kalau seandainya dulu para putri raja itu konon katanya bermandi di sini, karena memang airnya segar gitu. Dan bebatuan yang ada di atas itu membuat kita
yang mungkin mau cari foto. Kemarin foto saya juga sempat mendapatkan respon positif, respon banyak orang katanya, wow, segar sekali, di mana gitu ya. Nah, itu di Gua Sodong itu. Dan yang paling saya suka ketika berfoto adalah pemandangan dari air yang jatuh ke bawah melewati sela-sela bebatuan itu. Itu menurut saya sangat alami, sangat sejuk dan keren sih. Baik, itu teman-teman seputar Gua Sodong, silahkan ke sini. Itu bisa dituju gitu ya melalui Masjid Giri yang ada di Payaman, kemudian ke barat sampai melewati rel, kemudian juga ke barat lagi hingga melewati Balai Desa Grogol, ke barat lagi kurang hingga naik ya, itu ada melewati bekas air minum Ajib, kemudian sampai terus sekitar 500 meter itu belok kiri. Nah, 500 meter lagi itu sudah nyampe di pintu masuk Gua Sodong, dan di sana masih belum dipungut biaya. Kita masuk ada jalan satu motor semacam itu untuk masuk ke barat. Nah, akan menemukan sebuah papan nama lagi, selamat datang di Gua Sodong. Nah, itu ada di Grogol, dusunnya dusun apa tadi? Pelinggihan ya, ada dusun Pelinggihan. Dan kalau melihat dusun Pelinggihan itu kan biasanya di kota-kota lain adalah tempat bernaungnya para raja ataupun juga tempat berdiamnya para ulama atau para pemuka agama. Beberapa tempat semacam itu. Pertanyaannya adalah, apakah tempat ini dulunya memang banyak ulama? Nah, ada makam Syekh Ali, itu bisa dijadikan satu pertanda. Ada Gua Sodong juga bisa dijadikan sebuah pertanda. Silahkan untuk jelajahi Banyuwangi, Anda pasti ingin kembali. Dan share pengalaman kalian atau juga tempat rekomendasi kalian yang ingin kami kunjungi dan juga kami datangi atau kami review gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.